Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk tetap bersilaturahim, tetap bertatap muka bersama abang-abang semuanya. Karena di sini saya yang paling muda, walaupun saya yang paling besar. Jadi tetap senang dan suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa bertemu terus bisa bertatap muka dengan abang-abang dalam rangka sharing di pertemuan Ramadan terakhir di tahun 1441 Hijriah ini. Ya, pematerinya lagi ada sedikit trouble connection. Tapi lanjut saya perkenalkan beliau. Saya perkenalkan beliau Bang Radiman SEMSI yang merupakan Ketua Umum IMM Fakultas Ekonomi pada tahun 2000 dan sampai 2002. Dalam artian pada saat itu periode Bang Radiman itu 2 tahun atau 2 periode. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum BMPT UMSU tahun 2002-2003. Kemudian jadi Sekretaris DPD IMM Sumut, hari ini di pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. Terus kemudian menjadi Majelis Lingkungan Hidup pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan sekarang menjadi Sekretaris Umum Perhimpunan Masyarakat Pantai Barat Mandailing Natal. Saat ini beliau menjadi Kepala Biro Mahasiswa UMSU, bidang kemahasiswaan dan alumni, dan yang sekarang bergabung bersama kita Biro Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. Karena hari ini Wakil Rektor 3 membidangin kerjasama juga, sehingga beliau otomatis menjadi Kepala Biro Bidang Kerjasama juga. Beliau pendidikan S1 Ekonomi pada tahun 2001, dan kemudian beliau lanjut menempuh pendidikan S2 di Ilmu Ekonomi Unsia Banda Aceh, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara Medan, di Medan. Beliau membawakan diskusi terkait dengan optimalisasi peran milenial di tengah pandemi COVID-19. Mungkin nanti bisa juga nanti Bang Radiman akan singgung terkait dengan peran milenial. Sebenarnya sebelum ada COVID-19, seperti ada MERS, ada juga SARS yang mungkin bisa dikolaborasi dengan adanya COVID. Nah, yang paling heboh ini kan COVID-19 ini kayak benar-benar di blow up, di framing, sehingga menjadi penyakit yang benar-benar sangat serius, sehingga semua orang perlu take attention untuk perhatian, ambil perhatian akan COVID-19 ini. Padahal angka kematian TBC itu masih lebih tinggi, namun kita biasa aja sama yang kena virus TBC. Tetapi dengan COVID ini rasanya benar-benar di-prevent kali. Penanganannya pakai APD lengkap dan lain sebagainya. Mungkin banyak efek-efek yang terjadi, banyak efek-efek baik dari ekonomi, baik dari sosial, maupun dari perkembangan teknologi yang ada, serta pendidikan, ini sangat berefek. Maka dari itu, nantinya pemateri akan menyampaikan terkait dengan peran milenial atau optimalisasi peran milenial di era pandemik. Apakah nanti di sektor pendidikannya, apakah di sektor ekonominya, apa di sektor sosialnya, atau mungkin di berbagai sektor yang akan dijelaskan oleh pembicara kita, yaitu Bapak Abangda lah ya kalau kita panggilnya. Saya biasa menggunakan kata Abangda Radiman SEMSI. Akan cerita atau yang akan membawakan diskusi terkait dengan optimalisasi peran milenial di era pandemik COVID-19. Oke, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya buka diskusi ini dan langsung saya serahkan kepada Abangda Radiman SEMSI untuk sharing terkait dengan optimalisasi tersebut. Kepada Abangda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat
sharing sekaligus bersilaturahmi dengan sesama alumni dan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, host memberikan tema tentang optimalisasi peran milenial di tengah pandemi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Berbicara tentang optimalisasi peran milenial di tengah pandemi, tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang sifat atau karakteristik manusia. Karena manusia ini merupakan makhluk yang unik, setiap generasi memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Berbagai literatur kita lihat bahwa generasi ini dibagi terhadap 6 macam atau 6 tingkatan. Ada yang dikategorikan sebagai generasi tradisional pada usia 1922-1945. Ada yang dikenal sebagai generasi X, ada generasi Z, kemudian ada juga generasi milenial, kemudian yang terbaru adalah kita kenal dengan istilah generasi alfa. Ini masing-masing memiliki tantangan, rintangan yang berbeda. Karena sifat, karakter, budaya, lingkungan, teknologi yang berbeda. Oleh karena itu, maka tentunya manusia yang bisa bertahan dengan berbagai macam kondisi itu adalah yang bisa beradaptasi sesuai dengan zaman yang dihadapi. Kalau yang milenial tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman milenial, tentu tidak akan mampu bersaing dengan generasi-generasi yang muncul pada zaman-zaman sebelumnya. Nah, itu kalau kita lihat dari tingkat atau macam-macam tingkatan generasi kalau kita lihat dari berbagai literatur. Kemudian ada kalimat optimalisasi. Kalau kita lihat di KBBI, optimalisasi itu adalah sebagai seseorang yang terbaik atau yang tertinggi atau paling unggul di antara yang lain. Bagaimana dampak pandemik ini bukan menyebabkan kita menjadi down, tapi bagaimana kita bisa menjadi unggul, menjadikan sebuah ancaman sebagai sebuah peluang. Kita melihat di berbagai literatur bahwa wabah pandemik ini bukan baru pertama kali dialami oleh manusia, tapi dalam catatan sejarah itu sudah ada 8 kali terjadi. Tapi di dalam hal ini ada yang menjadikan ini sebagai sebuah riset-riset baru, ada yang menjadikan ini sebuah bisnis-bisnis baru, ada yang menjadikan ini sebagai fundamen dasar untuk menelaah sehingga melakukan sesuatu yang lebih mumpuni dari hal yang sebelum terjadinya wabah. Maka oleh karena itu sebagai orang-orang yang dianggap lahir di masa-masa milenial, kita harus menjadikan ini sebagai sebuah tantangan, bukan menjadikan ini sebagai sebuah ancaman yang membuat berakhirnya masa depan, berakhirnya kehidupan, sehingga kita bermalas-malasan. Di dalam Al-Quran juga surat An-Nas itu dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu merugi, tapi ada kecuali orang yang pertama itu beriman bahwa kejadian ini merupakan qadar, merupakan takdir dari Allah. Kemudian manusia yang bisa tahan dari wabah itu adalah manusia yang terus mencari kebenaran, mencari solusi terhadap berbagai macam keluar dari berbagai macam masalah. Termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan. Karena wabah ini juga tidak hanya menjangkit kepada persoalan kesehatan saja, tetapi juga berimbas kepada persoalan-persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial budaya. Ini juga berubah. Kemudian kalau kita lihat zaman kalau yang sekarang kita kenal dengan 4.0, ini dengan adanya pandemik
ini percepatannya menjadi semakin bertambah, speednya semakin tinggi. Kalau misalkan kita saja di tenaga kependidikan misalkan menggunakan teknologi sebelumnya tidak terlalu full, lebih banyak bertatap langsung dengan cara-cara yang manual. Dengan adanya pandemi, kita harus menyesuaikan diri, mau tidak mau harus mampu menggunakan teknologi sebagai ujung tombak pembelajaran. Karena kita tidak harus social distancing, kita harus berada di rumah. Kita harus kita harus berkumpul dengan keluarga, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak boleh berkerumunan dan sebagainya. Jadi hal ini kalau dilihat dari kacamata positif, ini merupakan sebuah tantangan kalau kita mau terus menjadikan ini menjadi sebuah harapan. Tapi kalau kita menjadikan ini menjadi sebuah ancaman, ya tentu akhirnya kita menjadi bermalas-malasan, banyak nonton sinetron, misalkan nonton yang nggak penting. Tapi kalau kita jadikan hal yang positif, saya berpikir ini merupakan sebuah tantangan. Apalagi dalam Islam juga kita harus sering mengintrospeksi diri. Saya pikir start awalnya adalah masa COVID ini, karena banyak di rumah, kita lebih banyak mengkaji diri. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Saya sendiri juga tentu dengan wabah COVID ini banyak sekali hal yang menjadi catatan, menjadi evaluasi terhadap diri saya sendiri. Bagi kaum milenial, karena judulnya adalah berkaitan dengan optimalisasi milenial dalam masa COVID ini, itu saatnya menjadikan ini sebagai momen untuk menentukan arah. Arah yang pertama adalah bagaimana milenial berpikir apakah mengambil keputusan bekerja dalam hal ini adalah bekerja sebagai tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Kalau kita ingin bekerja, tentunya kita harus mengkaji diri kita, keterampilan apa yang sudah kita miliki. Kalau memang dalam bekerja, komunikasi dianggap hal yang sangat penting, maka cara berkomunikasi kita perlu kita perbaiki. Kalau misalkan teknologi menjadi kendala kita selama ini dalam menggunakan komputer misalkan, maka kemampuan menggunakan komputer kita perlu kita perbaiki. Nah, dan begitu juga hal-hal yang lain, networking, kemudian jejaring kita yang kurang, maka saya pikir juga ini perlu kita perbaiki. Maka inilah manfaat kita berada di rumah. Artinya dengan kondisi pandemik yang mengharuskan kita menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, yang juga dianjurkan dalam Islam, kemudian mengharuskan kita juga harus stay di rumah, ini juga mengharuskan kita untuk membuat pilihan-pilihan yang menjadi ancaman ini menjadi sebuah peluang. Kemudian ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh milenial. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Generasi muda, apalagi di era milenial, tantangannya harus sangat kuat sekali, kompetitif sekali. Beda dengan era-era yang kita sebutkan tadi, era tradisional, generasi X, Z, kemudian generasi-generasi sebelumnya. Zaman saya tentu tidak akan sama dengan zaman adik-adik yang sekarang sedang kuliah. Ini merupakan sebuah ancaman. Kita harus bekerja secara ekstra dan ekstrim. Jadi ekstra dan ekstrim. Kalau melakukan hal yang biasa-biasa saja, orang tidak akan minat dengan kita. Karena hal yang biasa-biasa saja itu sudah banyak. Berapa juta yang lulusan perguruan tinggi, tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Karena melakukan hal yang biasa. Tapi kalau melakukan sesuatu yang ekstra dan ekstrim sifatnya, kalau bisa ya harus berbeda. Karena berbeda itu pasti bagus. Tapi bagus itu sudah pasti berbeda, tapi berbeda belum tentu bagus. Dan kita berharap adik-adik, para kader dan alumni harus bekerja keras untuk melakukan sesuatu yang berbeda.
tidak melakukan sesuatu yang rutin. Karena meningkatkan kapasitas, kemampuan itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Terlalu banyak SDM yang lemah di Republik ini. Maka tanggung jawab kita adalah untuk terus memperbaiki diri, belajar terus-menerus kepada senior yang sudah mumpuni. Kalau minatnya suatu saat menjadi dosen, belajar ke Adinda Rizky, belajar ke Adinda Hafiz. Kalau saya produk lokal, ya kan? Nah, jadi belajar ke yang mumpuni. Kalau bisnis, ada senior kita yang bergerak di bidang bisnis. Kalau ingin bekerja di perusahaan BUMN, cari senioran kita yang berada di BUMN. Maka ini menjadikan bahwa SDM kita secara otomatis akan mumpuni dengan belajar, dengan terus bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggung jawab generasi milenial itu adalah tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama. Ini kepedulian sosial kita lagi sedang diuji. Semuanya dengan senang hati memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan. Ini merupakan wujud kepedulian sosial kita. Kebetulan pas kejadian ini bahwa kita sedang berhadapan dengan atau sedang mengalami puasa Ramadan. Pas sekali, selain dari kita mendapat pahala sebagai ibadah sosial, tapi juga menambah ibadah Ramadan kita. Bahwa di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Nah, saya berpikir bahwa generasi milenial itu mau tidak mau, itu dalam masa seperti ini harus memanfaatkan ancaman menjadi sebuah peluang. Kita melihat bahwa yang dikatakan herd immunity yang banyak dibicarakan itu tidak hanya terjadi di bidang-bidang kesehatan saja, tapi juga akan merambah ke dunia usaha atau ke dunia bisnis. Yang kuat, yang dananya kuat, banyak, dia akan bisa bertahan. Tapi yang tidak mempunyai kapital yang kuat, dia akan mundur, akan mati dengan sendirinya. Saya punya teman-teman sebagai yang bekerja di pelaku usaha, ada yang jual mobil untuk gaji pegawai, ada yang menggadaikan surat rumah untuk untuk membayar cicilan tempat usahanya. Ini merupakan sebuah tantangan yang dihadapi. Jadi herd immunity itu tidak hanya di bidang kesehatan saja, tapi juga akan merambah ke persoalan ekonomi, persoalan sosial, termasuk mental. Orang yang kuat dia akan berjuang untuk keluar dari masalah, tapi orang yang lemah dia akan mundur dengan sendirinya. Dia akan pasrah dengan keadaan. Tapi kalau orang yang imunitasnya tinggi, dia akan bangkit. Nah, dia tidak akan menyerah. Kalau Pak Jokowi bilang berkompromi, nggak bisa dilawan ya berkompromi dengan corona, ya kan? Saya nggak paham juga gimana kompromi dengan situasi yang sekarang ini. Tapi ya kalau di politik biasa itu memang kalau tidak bisa dilawan ya dikawani. Kalau gajah dia lawan semut nggak mungkin dilawan ini. Maka ya dikawani aja gajahnya. Mungkin seperti itu kali. Nah, maka dalam kesempatan ini kita harus memang memperkuat imun kita dengan menetapkan kemandirian kita dalam bertindak, berpikir. Karena di masa seperti ini kita tidak bisa berkolaborasi, berkumpul, kecuali dengan menggunakan teknologi. Maka saya berpikir, yang pertama milenial itu yang pertama tadi harus memilih, menentukan pilihan. Yang kedua harus melakukan inovasi, tidak bisa melakukan hal yang biasa. Ekstra dan ekstrim adalah merupakan pilihan pasca terjadinya COVID, yang kita sebut dengan new normal itu. New normal, hidup kita kembali nyaman, tapi dengan ada aturan protokol COVID seperti itu. Jadi tidak lagi kita bisa hidup seperti biasa, santai di kafe malam, ya kan, kumpul dengan teman di kos-kosan, nggak bisa. Tapi kita harus mengikuti sesuai dengan arus. Kalau nggak bisa menyesuaikan diri, maka seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan terpinggirkan dengan sendirinya. Tidak bisa bersaing dengan kader-kader lain, dengan lulusan-lulusan yang lain. Jadi harus kreatif, harus inovatif. Kemandirian berpikir itu mutlak penting untuk dilakukan.
Tapi tadi jangan lupa kita harus banyak memuhasabah diri. Masing-masing punya kemampuan. Kalau kemampuannya menulis, ini momen untuk memperbanyak artikel, memperbanyak jurnal. Yang hobinya mungkin membuat vlog, YouTube, ya ini juga kesempatan untuk memperbanyak ya blog, membuat video dalam bentuk YouTube, pod dan sebagainya. Ya, silakan kembangkan diri sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kemampuan saya tentu tidak sama dengan kemampuan yang lain. Yang lain juga belum tentu bisa saya ikutin karena takdir kita atau bakat kita itu berbeda, tidak sama. Maka kemandirian kita harus berpikir. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah sesuatu yang sifatnya tidak hanya berpikir temporer dalam membangun sebuah harapan atau cita-cita. Harus ada istiqomah, harus ada tekad yang bulat ketika kita ingin mewujudkan sebuah usaha. Sama juga ini kalau dengan memilih jodoh ya kan, Saudara Hafiz ya. Jadi kalau kita ragu itu mau nggak kawin-kawin itu nanti. Tapi kalau sudah bulat tekadnya Bismillah itu, insya Allah jadi. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu, komitmen tekad yang bulat itu harus ditunjukkan dalam suasana COVID yang seperti ini. Jadi jadikan ini, yang berikutnya adalah kita harus terus mengupdate, menyesuaikan berbagai macam kondisi keadaan yang kita lihat merupakan sebuah peluang baru yang akan dihadapi pasca COVID. Kita melihat kalau dilihat dari sektor ekonomi, karena kita adalah berada di Fakultas Ekonomi, hampir semua sektor rontok. Tapi ada beberapa yang saya baca dari beberapa jurnal, ada yang bisa bertahan. Maka yang bertahan ini, saya pikir ini merupakan catatan bagi kita. Mana yang bisa, usaha yang bisa bertahan di berbagai kondisi. Ini perlu menjadi bahan juga bagi kita nih, terutama Dinda Rizky ini di Jogja ya kan. Apa usaha yang tahan dengan berbagai kondisi? Perlu kita telah, sehingga ketika ada wabah seperti ini kita secara ekonomi ya biasa-biasa saja. Tapi jujur secara umum hampir 80-90% hampir tidak bertahan dengan kondisi ini. Ini merupakan sesuatu yang saya pikir manfaat. Saya juga sebagai alumni, sebagai kader juga berpikir apa sih usaha yang imun di berbagai keadaan. Jadi setelah ini perlu juga kita rumuskan ini apa usaha. Tapi jurnal saya baca itu yang pertama adalah usaha yang bergerak dalam makanan dan minuman, kemudian di kebutuhan pokok, pendidikan latihan, kemudian bisnis di bidang kesehatan. Ini hampir tidak ada masalah ini dengan persoalan ini. Walaupun di ILC kemarin ya yang bergerak di bidang makanan dan minuman dia juga kewalahan itu untuk menggaji pegawai karena tidak lagi banyak pengunjung yang datang, hanya berharap dari online saja. Yang terakhir, karena kita kader-kader IMM tentunya, yang terakhir itu setelah segala upaya yang kita lakukan, sudah berusaha, sudah menentukan pilihan, sudah melakukan inovasi, kreativitas dan sebagainya, kita sudah melakukan kemandirian mindset kita dengan kemandirian berpikir kita sudah kita lakukan. Kita menyesuaikan diri dengan era neo normal ya, dengan kehidupan yang baru, dengan cara-cara yang baru pasca COVID atau pandemik ini. Kemudian yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Allah, tawakal tu Allah. Nah, ini merupakan penciri kita sebagai kader-kader IMM, Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Karena segalanya itu adalah urusan Allah, kita adalah hanya berusaha. Dan di puasa ini kita kan sudah tadabbur Al-Quran, ada tadarus Al-Quran. Saya pikir ini momen yang spesial bagi kita untuk mengkaji diri, mengintrospeksi diri kita. Semoga apa yang menjadi tema kita, optimalisasi, kita tetap optimis sebagai kaum milenial menghadapi berbagai tantangan, ancaman yang akan kita hadapi pasca COVID ini. Saya pikir itu
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang milenial dan kemudian kita belajar berdiskusi terkait dengan bagaimana mengoptimalisasikan dari peran milenial. Ada beberapa poin yang menjadi catatan bagi saya atas apa yang disampaikan oleh Bang Radiman. Yang salah satunya adalah bagaimana kita sebagai kaum milenial ataupun junior-junior kita ataupun yang mengaku kaum milenial bisa mengubah mindset dari ancaman menjadi peluang. Bisa jadi mungkin kalau saya sebagai contoh, hari ini kita keterbatasan ruang gerak serta keterbatasan ketersediaan bahan pangan, ini bisa jadi menjadi satu ancaman bagi kita. Ternyata beberapa bagian atau sebagian orang berpendapat bahwasanya ancaman itu dapat dijadikan peluang. Kalau mereka merasa ruang geraknya terbatas untuk membeli sesuatu atau untuk mengadakan sesuatu, mereka bisa jadi memproduksinya. Mereka bisa jadi berkarya dengan hal tersebut dan mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ini sangat menarik sekali bagi saya. Saya bilang saya sebagai kaum milenial, walaupun saya lahirnya di tahun 90-an, yang kemudian bagaimana kita kaum milenial yang saat ini yang mindsetnya bekerja, maka harus meningkatkan kemampuannya serta mengatasi segala kekurangannya, atau mungkin dia menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Back to yourself, kamu mau berpikir seperti apa, mau jadi seperti apa, introspeksi diri, itu menjadi salah satu solusi yang terbaik saat ini, serta tidak lupa untuk tetap melakukan inovasi yang bukan sekedar ekstra, tetapi ekstrim. Karena menurut Bang Radiman, berbeda belum tentu baik. Kalau berbeda belum tentu baik sudah pasti berbeda. Kalau saya tidak salah tangkap, kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa poin lainnya. Bagus pasti berbeda. Oh iya, benar. Berbeda belum tentu bagus. Kalau bagus sudah pasti berbeda. Ya. Maaf. Terima kasih atas koreksiannya, Bang Da. Selanjutnya, saya persilakan kepada abang-abang yang berhadir pada hari ini yang ikut berdiskusi dengan kita untuk menyampaikan sedikit open-nya atau pertanyaannya. Ya, kita mulai dari Bang Adra yang dari Jepang nih saat ini. Oke, silakan Bang. Terima kasih atas kesempatannya ya, Fis. Jadi saya ingin bertanya ke pemateri ya. Langsung aja ya. Jadi gini ya. Biasanya kan manusia tuh bertindak berdasarkan kesadaran kan. Contohnya gini, misalnya emas itu kita anggap berharga maka kita mengejarnya. Kalau kita anggap biasa kan ya kita tinggalkan gitu kan. Nah, sebelum melaksanakan perannya milenial ini dalam mengoptimalisasi perannya, mereka kan harus punya kesadaran dulu bahwa pandemik ini berbahaya atau tidak gitu. Karena nanti kalau misalnya mereka menganggap pandemi ini hal-hal yang biasa, pasti respon mereka akan biasa. Jadi optimalisasi perannya juga nggak ada gitu kan. Nah, pertanyaan saya bagaimana meningkatkan kesadaran bagi para milenial ini akan pandemi yang terjadi. Halo? Ya. Itu Bes. Pertanyaannya ke pemateri. Boleh langsung ditanggapi, Bang? Baik. Pertanyaannya bagus, bagaimana meningkatkan kesadaran. Saya melihat memang kesadaran, terutama kalau di Jepang kita sudah tidak ragukan lagi bagaimana kedisiplinan itu menjadi sebuah budaya. Tapi kalau di tempat kita, ini persoalan kesadaran ini menjadi sebuah persoalan. Sudah melihat bahwa korban di mana-mana, baik masyarakat umum maupun tenaga medis, tapi tetap aja himbauan pemerintah, himbauan majelis ulama itu diabaikan. Nah, kadang-kadang di situ manusia itu kadang baru sadar setelah yang bersangkutan itu mendapat ujian.
Makanya dalam kuliah kita ada UTS, ada UAS. Allah juga menguji manusia bermacam-macam, ada dalam bentuk kehilangan, ada bentuk kematian dan sebagainya. Kadang-kadang hal ini yang menyebabkan seseorang bisa sadar. Kalau tidak terjadi pada dirinya langsung, dia menganggap wah itu masih biasa. Tapi kalau sudah terjadi pada keluarganya, baru merasa bahwa wah ini baru betul-betul berbahaya dan perlu kita indahkan himbauan dari pemerintah maupun majelis ulama sebagai pemangku. Maka oleh karena itu kita sebagai generasi milenial, karena kita selalu berhubungan dengan namanya teknologi digital, saya berpikir kita mau tidak mau harus mengupdate terus tentang informasi mengenai COVID, bahayanya COVID ini, termasuk bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, dampaknya terhadap sosial budaya yang ada seluruh dunia. Karena kalau saya membaca literatur bahwa pandemik ini ternyata itu kalau dia wabah itu menjangkit secara global. Nah, pandemi itu adalah wabah yang terjangkit secara global. Kita sudah melihat berdasarkan data bahwa wabah ini cukup berbahaya, tapi tetap saja kalau tidak ada kesadaran seperti yang disampaikan tadi, ya tidak ada upaya untuk mengindahkan berbagai himbauan yang dilakukan. Maka saran saya sebagai pemateri adalah bagaimana sebagai generasi milenial yang tidak terlepas dengan yang namanya gadget, kita terus saja memberikan informasi tentang bagaimana kondisi orang yang terkena dampaknya, efeknya seperti apa, kemudian grafik terjadinya peningkatan atau terjadinya penurunan, dampak jadi terjadinya COVID ini harus kita share secara terus-menerus. Ya kalau terus-menerus seperti filosofis air itu, kalau ditetes terus dia batu itu akan pecah dia. Tapi kalau enggak juga, itu berarti wal yatalattab lah ya kan. Apa tuh Pak Ustadz? Jadi artinya kan sudah tertutup betul lah hatinya ketika melihat sekelilingnya terjadi begitu banyak bencana, terus dihimbau sedemikian rupa. Kalau tidak juga ya apalagi ya tawakal tu Allah, kembali dia kita kepada yang di atas. Tapi sebagai makhluk sosial kita harus terus tanpa henti menghimbau kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga kita untuk terus memberikan edukasi pengetahuan tentang bagaimana dampak atau bahayanya COVID ketika kita tidak mengindahkan protokol yang sudah dihimbau oleh tokoh, oleh ustadz, oleh ulama, terutama oleh pemerintah yang sudah kita sama-sama dengarkan belakangan ini. Saya pikir itu jawabannya. Terima kasih ya Bang Da. Sedikit merespon bahwasanya ada sebelumnya penelitian pada tahun 91, kemudian di-upgrade ke 98 di 2001 hingga akhirnya di 2005 dan tertuang pada buku 2017 tentang teori planned behavior sama teori reason action, di mana seseorang berpikiran untuk melakukan sesuatu itu merupakan tindakan berencana dan memiliki alasan tertentu yang semuanya bisa di-cover oleh norma sosial sebenarnya. Nah, bisa jadi kesadaran belum terjadi, kesadaran belum terbentuk, serta niat untuk berperilaku itu belum terbentuk karena norma sosial belum mendorong untuk itu terbentuk atau untuk itu menjadikan lebih baik, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan sosial. Kalau dalam ilmu sosiologi banyak sekali yang dibahas tentang penyimpangan-penyimpangan sosial, termasuk dalam hal ini dalam pencegahan atau dalam masa pandemik ini, keluar rumah atau tidak mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, ini menjadi penyimpangan-penyimpangan sosial. Maka dari itu, menurut Fisben dan Azan, di-cover dengan norma sosial yang ada. Norma sosial peran masyarakat itu tidak boleh diam untuk perkembangan tersebut. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada abang-abang yang lain atau adik-adik yang sudah bergabung untuk berdiskusi, memberikan opini serta pertanyaan kepada pembicara. Oke, saya persilakan. Pes, boleh Pes dari aku, Nanda Pes. Oke, silakan Bang. Kayaknya kalau ada videonya lebih baik. Ya, apa kabar Bang Radiman dan teman-teman semua? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Ya Bang, sedikit nanya aja sama sedikit sharing ya.
dalam pandemi ini kan semua memang kita alami ya, kekrisisan ekonomi dan semua lah secara global. Tapi yang menjadi masalah Bang, kalau dalam kondisi memang kita seperti kita kondisi pegawai lah ya, yang punya gaji tetap, yang rata-rata kalaupun kita nggak bekerja, kayak PNS, pegawai BUMN ataupun dosen, itu kan punya salary tetap, yang jadi tidak menjadi masalah. Bahkan kalaupun dikasih waktu kayak gini, mungkin banyak yang pegawai ini pun merasa senang, karena dia nggak bekerja, WFA, atau gimana, tapi tetap gajinya diterima. Nah, bagaimana kalau misalkan kita dalam kondisi yang pendapat harian gitu kan. Saya datang ke rumah orang tua saya waktu di daerah-daerah di Tanjung Rawa kan. Jadi kondisinya itu memang mereka itu sehari-hari itu dapat harian gitu kan. Yang dimana kalau nggak dapat harian nggak makan gitu. Bagaimana menurut pandangan Bang Rediman dengan kondisi begitu Bang? Artinya mereka harus jangan keluar rumah. Sedangkan mereka kalau nggak keluar rumah tidak dapat penghasilan gitu kan. Kalau dalam konteksnya kan pemerintah juga bantunya pun sebatasnya kan, seadanya gitu kan, nggak memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya begitu. Apalagi kita lihat kayak tukang beca, buruh harian, itu malah kondisinya memang kalau nggak dibantu mereka nggak makan gitu loh. Itu satu kondisi. Yang kedua, misalkan begini Bang, dalam kondisi kayak gini, semua perekonomian kan kena ini kan, artinya semua melemah. Bahkan nggak kondisi begitu aja, di pegawai yang lain pun juga ada kena. Misalkan salah satunya saya ada waktu di showroom Honda itu, bahkan mereka tak bergaji kalau nggak menjual unit Hondanya gitu kan. Nah itu bagaimana kondisi begitu dengan aturan pemerintah yang menerapkan PSBB atau tidak di rumah saja gitu. Kita bicara secara cangkupan helikopter view gitu kan, secara komprehensif. Jangan kita memandang, oh kita lockdown gitu kan. Terus bagaimana dengan yang rakyat yang di bawah ini yang pendapatan harian gitu? Itu yang mau saya tanyakan kan. Terus saya juga mau ini Bang, sharing juga ke Bang Rediman kepada kebijakan pemerintah yang masih mencela-mencela ini. Ya contohnya aja lah yang tanggal 22 Mei itu. Kita diinformasikan hari malam ya, langsung diinformasikan suruh masuk tanggal 22 Mei. Ya kan? Nah, ini kan suatu kebijakan yang memang ya gitu kan. Artinya nggak jelas kita arahnya gitu kan, tiba-tiba masuk gitu kan. Nah itu bagaimana menurut Bang Rediman sebagai pemateri gitu Bang? Atau ada solusi yang baik kan, ataupun pandangan yang secara baik gitu? Terima kasih guys. Bisa ini Bang, bisa ditangkap Bang pertanyaan Bang Nanda Bang? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan dampak, tentu secara ekonomi semuanya kena dampak dengan adanya COVID. Apalagi tadi di sektor, ya kalau kita lihat di berbagai artikel, yang banyak terkena dampak itu adalah UMKM. UMKM itu yang sangat terkena dampak. Di dalamnya adalah tentu orang-orang yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ya, dia mungkin dapat penghasilan kalau bekerja. Termasuk tadi yang dicontohkan itu seperti buruh harian misalkan. Seperti orang-orang yang bekerja di terminal, tukang bangunan gitu ya. Ini adalah orang-orang yang bekerja dulu baru memiliki penghasilan. Maka di saat-saat seperti ini memang sangat sulit. Maka kepedulian sosial tadi, maka itulah yang diharapkan. Kita saling memberi, ya, kepedulian sosial kita melihat kiri kanan tetangga kita. Ini hal yang bisa dilakukan. Karena ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Membangun usaha pun dengan situasi yang sangat seperti ini juga sulit. Kecuali seperti apa yang disampaikan host tadi. Anak-anak muda yang membuat masker misalkan. Tapi seberapa kuat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian orang-orang yang anak-anak muda yang membuat usaha sanitizer misalkan. Tapi juga sekarang sudah menjamur, sudah hancur sekali harganya. Seberapa lama bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini? Maka yang diharapkan turun itu memang
upaya pemerintah, baik pemerintah pusat, kemudian provinsi maupun kota. Inilah kesempatan untuk memperhatikan rakyatnya. Kalau diharapkan kepada kepada masyarakat untuk bangun, untuk bangkit dengan sendirinya susah. Apalagi tanggung jawab yang sudah sangat besar terhadap keluarga. Punya anak, punya istri. Saya punya teman itu bekerja di salah satu hotel berbintang di Kota Medan ini. Itu macam-macam, ada yang dipotong gajinya 50%, malah ada yang total diberhentikan tanpa ada pesangon. Bagaimana keadaannya? Kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk membantu, ya akan terjadi kelaparan, akan terjadi busung lapar di mana-mana. Maka oleh karena itu, kita juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini sepenuhnya 100% kepada pemerintah. Tapi tanggung jawab sosial ini perlu menjadi modal yang kuat, yang saya pikir budaya gotong royong ini adalah budaya yang sudah dianut sejak nenek moyang kita dulu. Jadi dua hal, mungkin poin yang pertama, pemerintah political will harus bermain di sini, kemudian juga sikap gotong royong itu harus menjadi semangat yang harus kita gelorakan, yang merupakan modal kuat yang dilakukan oleh para leluhur kita. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan yang mencela-mencela ini merupakan sebuah keprihatinan kita bersama. Ya, awalnya PSBB, kemudian usia 35 tahun ke atas boleh bekerja, yang lain ke bawah ya itu kembali bekerja, kemudian yang di atas tetap di rumah. Ini sangat membingungkan kita semuanya. Maka kita berharap kepada pemerintah membuat sebuah alur kerja yang jelas sehingga masyarakat benar-benar bisa dapat menerima. Sekarang sudah nggak ada aturan lagi kalau kita lihat kenyataannya. Orang kembali ke pasar dekat rumah saya ini sudah ramai. Orang sibuk untuk persiapan beli baju baru dan sebagainya tanpa ada protokol kesehatan. Tak ada lagi protokol COVID berjalan ini sekarang ini. Ya, itu makanya yang kita khawatirkan terjadi herd immunity tadi. Yang bertahanlah, yang mati dikuburkan. Yang sakit masukkan ke rumah sakit. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini sekarang angkanya sudah di posisi 20 ribuan ini yang kena. Malah ada teman saya itu membocorkan targetnya ini dalam pemeriksaan bisa angka 70 ribu nanti ini yang bakal kena. Kalau misalkan alat kita banyak, ini kan alat kita masih terbatas nih. Kalau nanti banyak alatnya, ini akan menyebabkan akan banyak terindikasi positif COVID. Nah, maka oleh karena itu memang kepastian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ini perlu ditingkatkan, perlu duduk bersama pemerintah untuk merumuskan sehingga memang hal yang dilakukan oleh pemerintah itu terukur. Ini kan karena nggak terukur sehingga kita semua menjadi bingung. Jadi tidak hanya yang di Jakarta, saya lihat walaupun gubernurnya masih tetap bertahan dalam 2 minggu ini dengan peraturan PSBB itu, tapi di daerah-daerah lain saya lihat sudah longgar, termasuk Kota Medan ini. Kemarin saudara saya pulang ke daerah, nggak ada di jalan, di stop, diperiksa, dicek, nggak ada. Jadi sudah bebas, bebasnya ini sekarang. Itu kenyataan di lapangan. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang atas responnya. Oke, selanjutnya abang-abang, silakan Bang Lufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, pulang anak nih. Bentar ya, Ai. Oke, selamat siang semuanya. Bang Radiman, Rizky, Bang Adrananda, Diki, Hafiz. Ini Umi Halmair siapa nih? Selamat siang semuanya. Ini bukan mau bertanya, kita ada sedikit opini aja. Sharing juga, mungkin ini forum pertama saya ngomong seperti ini.
Hari ini kalau dibuatkan skala tingkat ketakutan 1 sampai 10, tingkat ketakutan saya dengan pandemi berada di angka 3. Kalau dulu awal-awalnya itu sampai 8 itu, tapi sekarang 3. Banyak faktor yang menyebabkan seperti itu, sesuai dengan yang ditanyakan Bang Hadra juga tadi, bahwasannya kita itu bertindak berdasarkan kesadaran. Kalau kita nggak takut, ya kita bertindak, ya kita kerjakan sesuatu dengan normal. Gitu. Hal ini terjadi kenapa? Ya tadi salah satunya ada pemerintah yang tidak bisa ya, mengatur hal ini dengan baik. Gitu, ya. Kemudian saya juga mengikuti media-media sosial. Dari awal munculnya pandemi ini, saya ikuti teori-teori konspirasi, kemudian saya ikuti YouTube, kemudian yang terakhir ada Menteri Kesehatan yang lama, ada Bu Siti. Dia pernah menghentikan pandemi flu burung. Artinya hari ini, saya juga berpikir, kenapa pemerintah jadinya kan gitu. Data-data itu, data 20.000, saya udah telaah lagi bagaimana cara zona itu dikatakan zona merah, bagaimana cara pemerintah mengindikasikan merah itu saya sudah lihat, ternyata ya memang zona merah itu berdasarkan jumlah yang positif COVID di atas 10 zona merah. Ya, jelas masih kepada kita juga ada teman kita langsung sebagai informasi buat kepada Bang Radiman ini sebagai informasi dan laporan juga. Memang sejarah sudah mengajarkan kita di tengah pandemi atau dengan masa-masa sulit akan muncul ide-ide kreatif dari beberapa orang yang orang-orang itulah yang akan mengadakan atau menciptakan peradaban baru. Artinya orang-orang yang berpikir inovatif, kreatif di masa yang sulit ini, mereka yang akan menciptakan peradaban baru. Sudah banyak sejarahnya itu. Kelahiran Nabi Muhammad di masa-masa sulit, peradaban baru itu. Dan pada saat ini, kalau di CDA sini Bang ya, bahwasannya kita kan berpikir perusahaan-perusahaan bakalan mem-PHK banyak orang. Ternyata hari ini kita akan berkolaborasi dengan 200 perguruan tinggi se-Indonesia mengadakan job fair online dan 300 perusahaan sudah akan bergabung mau merekrut karyawan. Artinya apa? Ternyata banyak juga perusahaan yang bisa bertahan di masa sulit seperti ini. Bahkan mereka mau melakukan rekrutmen seperti itu. Dan salah satu teman kita ada yang dikabarkan terinfeksi positif COVID-19 ketika melakukan rapid test. Nih kawan kita di panitia ini, job fair online se-Indonesia. Tanpa gejala dan dia nggak tahu kenapa bisa COVID-19 tanpa gejala gitu kan. Artinya saya berpikir, oh ternyata memang penentuan angka-angka atau data-data yang ditampilkan setiap jam 3:30 sore live oleh ya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, saya rasa datanya itu juga nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan sebenarnya. Banyak sekali orang yang meninggal bukan karena COVID, dibuat di situ meninggal karena COVID. Banyak sekali orang yang positif COVID tanpa gejala atau memang nggak tahu dia kenapa dimasukkan di situ. Kemarin Humas Sumatera Utara, Edi Ramayani datang ke Rumah Sakit Marta Friska, ditunjukkan pasiennya biasa aja gitu kan. Artinya apa? Ketakutan saya berturun ke skala 3 karena itu. Ya ternyata sepertinya virus ini kalau di Indonesia sama kayak virus TBC sih kayaknya. TBC kenapa orang nggak takut? Karena memang nggak ada media yang memberitakan setiap hari meninggal sekian, setiap hari positif sekian. Tidak ada video yang seperti Wuhan dulu gitu. Video yang dari Cina dulu kan muncul awal kan seperti ini. Orang jatuh di jalan. Videonya orang jatuh di jalan, tergeletak di jalan. Dikira meninggal, diangkat. Kemudian Menteri Kesehatan bilang, itu hoax. Nah, kemudian muncul lagi berita-berita yang aneh lagi. Bahwasannya Cina sampai ratusan ribu. Dalam seminggu turun yang positif itu. Saya jadi nggak percaya data. Akhirnya hari ini saya merasa skala ketakutan saya 3 sih. Saya berani keluar rumah
Tapi tetap menggunakan ya protokol kesehatan. Saya berani, bahkan nanti sholat Idul Fitri saya ada sholat Idul Fitri di sebelah gang kan, Masjid Taqwa juga ada yang sholat Idul Fitri. Artinya saya berharap kawan-kawan di sini kalau misalnya kita punya teman yang sudah sembuh dari COVID-19, coba kita hadirkan ini. Saya sudah banyak bilang sama kawan-kawan, yuk kita hadirkan yuk di webinar. Orang yang sudah sembuh COVID, yang awalnya positif sembuh, menceritakan bagaimana keadaan dia. Mungkin ini jadi sebuah alat bagi kita untuk menebar anti kepanikan. Jadi semua jadi bisa berjalan normal lagi. Mungkin itu pola pikir saya yang agak adanya karena memang pemerintah hari ini sudah ya sangat mengkhawatirkan lah kebijakan-kebijakannya. Mungkin itu untuk diskusi kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Lufri atas opininya serta responnya terhadap data. Sebenarnya kalau saya sih secara pribadi, saya juga meletakkan ketakutan atau kekhawatiran pada skala yang di bawah 5 atau cenderung kurang takut, tetapi saya tetap menjaga protokol dan tetap memprevent diri sendiri. Karena saya pasca pemilu kemarin, data-data yang disajikan pemerintah, saya sudah tidak percaya karena ada beberapa yang mengatakan data bisa dimanipulasi, begitu juga dengan data COVID manipulasi. Di awal sekali pengantar saya, Bang Lufri, saya sudah sampaikan kalau ini framing medianya sangat luar biasa, sementara TBC yang angka kematiannya lebih tinggi dan nomor 1 ini biasa saja, bahkan kita bersentuhan, bertatapan, berinteraksi dengan orang yang TBC biasa saja. Tapi kalau dari COVID ini, kita punya protokol kesehatan, didesain protokol kesehatan, social distancing, dan lain sebagainya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memprevent langkah pencegahan penyebaran virus coronavirus ini. Sementara banyak sekali kan dari mungkin tetangga kita, atau mungkin ada saudara kita juga yang terkena TBC, dan itu menjadi hal yang biasa saja, tidak separah COVID ini. Saat ini malah batuk itu menjadi hal yang paling dikhawatirkan atau yang lebih khawatir, dan bunyinya itu lebih ditakutkan daripada suara-suara yang kalau kita bilang tuh kayak buang angin, itu kayaknya lebih lumrah daripada kita sekedar batuk. Itu langsung orang terfokus kepada kita. Oke, selanjutnya masih ada abang-abang yang ingin memberikan respon, tanggapan atau pertanyaan. Masih ada Bang Rizky, Bang Diki, Bang Hasrul, Bang Hasrul. Oke, Bang Rizky. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya, Bang Hafiz. Oke, jadi tema ini menarik sebenarnya karena bagaimana gitu kan kita mengoptimalkan peran para milenial gitu ya, khususnya seperti saya gitu kan, Hafiz, Lutfi, dan adik-adik mahasiswa gitu kan, ini adik-adik pengurus IMM juga gitu, itu kan termasuk generasi milenial kan. Jadi memang manfaat atau keberadaannya itu sangat ditunggu di saat momen-momen yang seperti ini kan. Oke, dalam kondisi yang pandemi seperti ini begitu, ini yang mau saya sharingkan adalah bagaimana ketika dalam kondisi pandemi seperti ini para milenial yang harusnya sekarang itu jangan tidur aja gitu ya, di rumah jangan tidur aja gitu kan, berlakulah seperti lebih produktif lah, intinya memberikan sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk lingkungan sekitarnya, yang paling dekat bisa melalui organisasinya gitu kan, kalau yang di kampus di fakultasnya, di prodinya, sampai di universitasnya, atau di lingkungan masyarakat yang luas kan gitu. Itu kan yang kita harapkan saat ini. Jadi Bang Radiman juga selaku Kepala Biro Mahasiswa kan sangat banyak berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda gitu di organisasi kepemudaan juga. Gitu. Kalau kita lihat cukup lumayan lah di media sosial itu memberikan kontribusinya gitu.
yang jadi pertanyaan gitu kepada Bang Radiman ya, gimana Bang untuk meningkatkan motivasi gitu ya, motivasi para milenial ini ya untuk terus memberikan kontribusi positifnya, terutama untuk masyarakat. Jadi Bang Radiman tadi sudah nyinggung sebenarnya yang buat konten YouTube, kreator YouTube silakan gitu ya, yang mau nulis yang dia mahir dalam menulis silakan menulis gitu, yang bisa memberikan energi positif lainnya silakanlah berlaku seperti talenta yang kalian miliki kan gitu. Nah ini sekarang gimana Bang untuk meningkatkan apa namanya semangat itu gitu ya, meningkatkan semangat itu untuk para milenial ini apa yang harus dilakukan gitu Bang. Itu saja untuk pertanyaan dari saya gitu. Oke, silakan Abang Da langsung merespon pertanyaannya Bang. Baik, terima kasih. Saya sepakat mungkin apa yang disampaikan Lufri tadi bahwa dengan kondisi sekarang ketakutan yang berlebihan itu tidak penting sebenarnya. Kita anggap ini sesuatu yang normal saja. Maka muncul wacana bahwa new normal itu merupakan sebuah pilihan. Kita tetap beraktivitas normal, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kita tetap bekerja, saya tetap di kampus, saya bekerja terus, tetap meminta anak-anak untuk mengikuti lomba, gitu. Terus memonitor kegiatan-kegiatan di pusat lembaga di bidang kemahasiswaan. Kita tetap bekerja seperti biasa, dan saya pikir ya awalnya ya pasti manusiawi dengan framing berita yang seperti itu, kita merasa khawatir. Mungkin tidak hanya 8 itu awalnya, 10 ya kan, saking takutnya kita. Malah di kamar saja, bukan hanya di rumah ya kan, di kamar ya kan, saking takutnya kita. Keluar ke halaman rumah takut, karena mana tahu lewat udara ya kan. Karena orang lagi jalan tiba-tiba jatuh, itu kan ngeri kita melihatnya. Itulah framing pemberitaan. Tapi belakangan setelah kita melihat berita juga, kemudian ada berita seperti yang disampaikan oleh mantan Menteri Kesehatan, ini juga ada pembanding sehingga kita menjadi percaya diri untuk bisa bangkit. Gitu. Maka oleh karena itu, saya pikir wabah yang seperti ini, saya pikir dengan berita-berita yang ada, kita anggap sesuatu yang normal-normal saja. Mungkin kita sudah Juni ini sudah mulai beraktivitas kembali normal seperti biasa. Cuman kewaspadaan penting. Maka kita tetap bekerja dengan normal, tapi tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Saya pikir itu. Jadi kita bekerja yang meneliti. Sekarang luar biasa loh manfaat positifnya. Kalau saya sih tidak mau melihat negatifnya. Negatifnya itu kan mungkin sudah dialami oleh masing-masing. Tapi saya melihat adalah dari kacamata positifnya. Tukang beca aja sekarang bisa menggunakan teknologi loh. Sopir, ya kan, yang artinya kita anggap orang-orang terkebelakang, itu sekarang bisa menguasai teknologi dengan situasi seperti ini. Kalau saya mengambil dari hal-hal yang positif. Kenapa? Mindset positif itulah yang membuat kita optimis menghadapi berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi. Kemudian yang disampaikan, pertanyaan yang disampaikan Rizky tadi bahwa berkaitan dengan peningkatan memberikan bagaimana kontribusi positif oleh kaum milenial ini adalah, mungkin saya berpikir harusnya pasca COVID ini kemampuan generasi muda kita ini harusnya lebih meningkat dari sebelum COVID, mestinya. Kontribusinya harusnya lebih meningkat dari yang awalnya malas baca, waktu membacanya lebih lama. Karena sebelumnya mungkin lebih banyak di luar rumah kita. Saya jujur, tidak pernah khatam Al-Quran saya. Dengan kondisi begini, khatam itu. Artinya banyak hal sesuatu yang positif itu. Malas baca buku, nggak ada kegiatan. Ya mau nggak mau cari kegiatan, baca buku juga jadinya. Selama ini sih harus ngurus ini itu yang mungkin tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat yang manfaatnya positif. Ini saya pikir merupakan sebuah
merupakan sebuah, kalau kita mampu menyikapinya dengan baik. Tapi kalau kita seperti yang disampaikan, bermalas-malasan, terus panik, ya kan? Ini menjadi negatif. Kalau ketika energi negatif yang kita keluarkan, semuanya akan menjadi salah. Maka kita harus memang saling menyemangati. Sebagai senior, saya juga sebagai kepala biro, juga kita harus memberikan semangat. Nah, kalau perlu memberikan kalau di dalam olahraga itu ada semacam alur, semacam tips-tips yang mungkin perlu kita bagi kepada junior-junior kita sehingga kehidupannya bisa lebih baik. UMSU mungkin bisa dilihat ada 3 prestasi di masa COVID. Ini juga buktinya bahwa kita tidak panik, dan anak-anak kita, mahasiswa, saya lihat juga tidak begitu panik dengan terjadinya COVID. Tapi kita namanya bernegara, kita namanya beragama, apa yang menjadi himbauan itu tidak mungkin kita abaikan. Apalagi Pak Ketua PP Muhammadiyah itu keras sekali menghimbau itu untuk sholat Id di rumah saja ketimbang begini. Walaupun dia agak ini juga banyak yang mengabaikan, tapi sesungguhnya bahwa semuanya niatnya baik. Lebih bagus kita mengantisipasi daripada sudah kejadian mengobati. Jadi artinya protokol COVID yang disampaikan itu adalah tujuannya antisipasi. Sedangkan kontribusi positif yang kita berikan adalah bagaimana kita saling menasihati, saling memberikan sumbangan pemikiran kepada generasi muda. Kalau kita di UMSU, ya saya sebagai kepala biro tentu memberikan tip, memberikan cara bagaimana menghadapi tantangan. Kalau ya pusat karir, bagaimana masa COVID ini yang sebentar lagi mungkin new normal, ya kita nggak akan kembali seperti sebelum COVID, tapi paling tidak bagaimana new normal yang kita hadapi, yang selama ini kurang peduli terhadap kesehatan, ya kan? Bagaimana kita hidup normal tapi peduli terhadap kesehatan kita. Saya pikir itu. Terima kasih Abang Da atas responnya. Waktu sudah menunjukkan 11.41. Saya persilakan kepada Bang Radiman untuk closing statement sekaligus greeting Sawal, Bang. Mungkin terlalu early, tapi saya rasa sudah besok. Jadi closing statement sekaligus greeting untuk Sawal. Saya persilakan, Bang. Baik, terima kasih. Saya pikir bahwa COVID ini merupakan kejadian yang sering berulang dari waktu ke waktu. Maka saya pikir sebagai generasi milenial, kita tidak usah terlalu panik, beraktivitaslah seperti biasa, tapi dengan mengindahkan protokol COVID yang saya pikir sudah disampaikan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga maupun tokoh-tokoh nasional, yang saya pikir ini merupakan manfaatnya juga kita laksanakan, kita rasakan dengan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kepedulian sosial, ya, kepedulian terhadap sesama itu harus kita pupuk, terutama kepada korban yang merasakan dampak baik secara ekonomi maupun sosial. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Hadra, bahwa kemandirian bangsa penting, terutama adalah menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Karena kalau kita mengharapkan impor, tentu masing-masing kita tentu berusaha untuk mempertahankan kehidupan kita. Pangan merupakan hal yang penting. Bagaimana orang bisa bekerja kalau makanannya tidak bisa terpenuhi? Maka saya pikir kemandirian itu penting. Begitu juga bukan hanya untuk negara, bagi kita. Kita juga harus bisa mengantisipasi, tidak boleh menurut saya kita hanya memiliki satu sumber pendapatan. Kalau menurut saya, itu manfaat yang saya ambil dari COVID. Kita harus memiliki sumber pendapatan yang lain.
sehingga ketika di satu sisi ada masalah akibat COVID atau akibat wabah seperti ini, ada sumber lain yang bisa mengcover atau menutupinya. Inovasi dan kreativitas adalah harga mati ketika kita ingin eksis, ingin mengambil manfaat di zaman neonormal yang akan kita hadapi pasca COVID. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Saya sebagai senior dan alumni sekaligus juga sebagai kepala biro kemahasiswaan dan alumni mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh kader dan alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.